Selamat pagi untuk anak-anak yang terkasih. Di pagi hari ini yang dengan penuh semangat kita mau menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Miss mengundang untuk kalian semua untuk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kebaikan Tuhan begitu mendalam untuk kami. Tuhan, pagi hari ini kami sebelum melakukan pembelajaran kami secara online, kiranya Tuhan menuntun kami untuk kami juga boleh menguatkan iman kami di dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema kita yaitu tentang demokrasi yang terambil dari Mazmur 146 ayat 5-9 berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya." Amin. Bagaimana firman Tuhan ini kita melihat dari Alkitab ini tentang demokrasi dalam perjanjian lama, yaitu dalam Mazmur 146. Dalam Alkitab ini bagaimana menekankan bahwa Allah adalah tempat pertolongan bagi yang tertindas dan lemah. Allah yang adil bagi yang tertindas dan tertindas. Tuhan menegakkan kepala orang-orang yang sujud dan menjaga anak-anak yatim dan janda. Dalam demokrasi ini diilustrasikan dengan jelas jika semua manusia, terutama rakyat, memiliki hak yang sama dalam menentukan kehidupan mereka. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Semua yang direncanakan dan ditentukan oleh Tuhan sebelum ada orang di dunia ini, Tuhan adalah Alfa dan juga Omega. Tuhan mengatur dan merencanakan dari awal sampai akhir. Bahkan dalam penyaliban Yesus sebagai contoh, Yesus Kristus masih belum ditinggalkan. Tidak ada cara Tuhan akan membiarkan kehidupan manusia di tengah jalan. Demokrasi adalah dalam peradaban manusia semata-mata sebagai bukti nyata bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling dicintai, sehingga pendapat dan suara yang diungkapkan dapat disalurkan dan didengar orang lain. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menginginkan kita sebagai tubuhnya, orang percaya dapat menerapkan pemahaman yang diarahkan hanya kepadanya dan memahami makna kelahiran Yesus Kristus sebagai salah satu bentuk janji Allah kepada orang percaya. Memang demokrasi dapat eksis sampai sekarang semata-mata sebagai untuk cinta Tuhan kepada manusia, sehingga apa yang terbaik dan dibutuhkan manusia akan diberikan oleh Tuhan, tetapi semuanya harus berakar pada Tuhan dan bagi Tuhan. Jadi firman Tuhan di sini bagaimana supaya kita juga memahami bagaimana untuk mematuhi pemerintah yang sedang berlangsung, karena pemerintahan yang terjadi juga ada karena kuasa Allah di dalamnya. Maka dari itu, anak-anak SMP Immanuel, biarlah kita juga dapat menganut sistem demokrasi untuk yang terbaik daripada Tuhan, untuk menjadi rakyat di negara demokrasi. Kita juga dapat menjadi panutan, menegaskan kepada kita bahwa kita juga harus melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan mengajar kita untuk terus menjadi sesuatu yang lebih baik dan memiliki peran yang besar dalam proses menjalani demokrasi yang Tuhan telah berikan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, ajar kami juga Tuhan mengenal setiap kehidupan kami, untuk kami juga Tuhan dapat menjadi yang terbaik dan menjadi sesuatu yang memang untuk melakukan demokratis yang membebaskan semua rakyat, untuk kami juga dapat mengutarakan pendapat-pendapat kami sebagai siswa-siswi dapat menjadi lebih baik Bapa. Biarlah kami juga Tuhan, kiranya Tuhan juga memandang dan terus memegang dalam kehidupan kami di masa depan.
Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.